Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari angkat suaramu sayang. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lift up your hand. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, yes. Kau turun tangan memulihkanku, yeah. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku, yeah. Kau sembuhkanku. We worship you, Lord. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. When we worship you, Lord, Engkau sedang berperang ganti kami. Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Kami sembah Tuhan yang luar biasa. Ketika kami tidak mampu, ketika kami terbatas, kami punya Tuhan yang tidak ada batasnya. Kami percaya di tempat ini, saat ini juga, dimanapun setiap umat-Mu sedang berada, kuasa-Mu menjangkau, reach all the people wherever they are, Lord. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu, your power, Lord, kuasa-Mu menjangkau setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan. Dan ketika Engkau hadir dimanapun kami berada, di situ kuasa-Mu turun memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, memberi semangat baru buat kami. Demi nama Yesus, let your power, Holy Spirit, mengalir dengan kuasa yang tidak ada batasnya. Demi nama Yesus yang ajaib. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat dalam firman Tuhan, satu kisah di dalam Yohanes 5, dikatakan ada satu kisah yang sangat luar biasa. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Firman Allah berkata,
suatu waktu Yesus dikatakan sesudah itu pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Alkitab mencatat bahwa tidak hanya ada satu orang yang ada dalam kolam itu, karena ternyata begitu banyak orang yang ada di tempat itu dan menantikan kesembuhan. Tetapi Alkitab mencatat ternyata ada satu pribadi yang kemudian mengalami pemulihan yang luar biasa dari Yesus. Dikatakan pada ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jadi Alkitab mencatat di situ ada salah satu kondisi yang bertolak belakang. Satunya di situ ada banyak sekali orang yang sakit, tapi di sisi lain dikatakan bahwa kalau mereka mempercayai, dan yang mungkin sudah terjadi, bahwa kalau air itu goncangannya itu begitu luar biasa, ada malaikat Tuhan yang turun dan orang yang terlebih dahulu di sana mereka akan menjadi sembuh. Tapi Alkitab mencatat itu ada banyak sekali orang di sana. Saudara, artinya mereka ada banyak orang yang menanti kesembuhan, menanti pemulihan, menanti Tuhan bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Dan suatu waktu firman Allah berkata di situ ayat 5, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi orang ini 38 tahun bukan hanya seminggu, 2 minggu atau beberapa bulan atau 1 tahun, tapi 38 tahun lamanya sakit dan tidak mengalami pemulihan. Saya percaya saudara, kalau kita mungkin bisa sepakat, orang ini bukan hanya hari itu ada di situ. Karena ketika Yesus bertanya kepada dia katakan ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, jadi sudah lama Bapak Ibu Saudara, dan berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi saudara, orang ini sudah lama, orang ini sudah ada di situ dan mendengar banyak mujizat terjadi, tapi dia tidak pernah mengalami mujizat itu sendiri. Karena ketika Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Saudara, jadi dia sudah 38 tahun, jadi udah hopeless mungkin, bahkan sudah tidak punya harapan, atau mungkin sudah merasa tawar hati dengan Tuhan. Tapi yang menjadi poin dalam ayat ini, bahwa ketika Yesus bertanya kepada satu pertanyaan yang sangat penting, yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kasusnya, Yesus bertanya, kamu mau sembuh nggak? Dia tidak berkata bahwa aku mau, tapi dia berkata bahwa tidak ada orang yang membawa dia, menurunkan dia ketika goncangan air itu turun. Artinya bahwa orang ini tidak berkata bahwa secara langsung dia bicara kepada Tuhan, saya ingin sembuh, tapi dia berusaha untuk menyalahkan situasi, menyalahkan orang yang lain, menyalahkan keadaan yang ada, dan dia lupa bahwa yang berbicara kepada dia adalah juru selamat yang sanggup, bahkan dia tidak perlu turun ke dalam air itu pun dia bisa disembuhkan. Sehingga orang yang lumpuh ini selama bertahun-tahun, kenapa dia tidak mengalami kesembuhan? Karena memang dia menyalahkan situasi, tidak ada orang yang tolong. Dia menyalahkan bahwa tidak ada orang yang menolong dia ketika air itu tergoncang. Kemudian dia bisa, ketika malaikat itu menggoncang kolam itu, dan dia bisa turun dan disembuhkan. Kadangkala dalam kehidupan kita, kita sudah berpikir, selalu memikirkan bahwa Tuhan bisa menolong kita dengan pola ketika dia menolong kita pada 5 tahun yang lalu, atau dia menolong orang yang lain, dia menolong dengan cara-cara yang kita bisa lihat. Padahal Tuhan itu bekerja itu dengan berbagai cara. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika dia bekerja dengan cara yang sudah dia pernah kerjakan, mungkin dia tidak akan bekerja dengan cara yang seperti itu, karena dia akan mengajar kita, dia akan melatih setiap iman kita untuk berharap kepada dia, bukan karena pengalaman kita. Kalau kita sudah pernah mengalami ditolong Tuhan dan kita tahu bahwa dia akan bekerja dengan pola yang sama, kita akan berpikir dia bekerja seperti itu. Tapi kadangkala Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Yang setuju boleh katakan amin. Dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Kadangkala dia mengizinkan hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang di luar pemikiran, ekspektasi kita, saudara. Saya percaya bahwa di tahun yang baru ini bukan berarti kemudian oh ya semuanya sudah aman. Mungkin ada di antara kita ketika engkau mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, justru badai yang besar ada di depan saudara, karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang luar biasa. Dia ingin meredakan badai. Dia ingin Anda dan saya melihat sendiri dengan tangannya, dengan last minute, dengan mata kepala kita sendiri melihat dia meneduhkan badai, dia
membuat mujizat, dia melakukan kuasanya dicurahkan buat setiap kita. Mujizat itu artinya sesuatu yang di luar kapasitas manusia, sehingga membutuhkan kuasa supranatural. Dan dalam hal ini yang kita percaya bahwa seperti yang dikatakan orang lumpuh ini, dia katakan bahwa ternyata dia pengen sembuh tapi tidak ada orang yang menolong. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus tidak bertanya soal siapa yang akan tolong dia. Kenapa tidak ada orang yang tolong? Dan kenapa engkau tidak bisa disembuhkan bertahun-tahun? Tapi Yesus hanya berkata dengan perkataan yang sangat sederhana. Dia katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, ketika mujizat belum terjadi, bukan berarti dia berhenti bekerja. Kadangkala kita sendiri yang perlu bertindak dengan iman. Yang setuju boleh katakan amin. Mujizat itu terjadi ketika ada kesepakatan antara kita yang ada di dunia ini dan surga. Kita mencatat 2-3 orang sepakat dalam namanya, kuasanya bekerja dengan luar biasa. Dan tidak dikatakan orang yang hebat, orang yang tahu firman, orang yang luar biasa, mungkin kerohanian juga. Enggak juga saudara. Tuhan hanya mencari orang yang percaya, orang yang sepakat, orang yang mau mengambil keputusan juga yang sama, bahwa dia bekerja. Tetapi bukan berarti hanya Tuhan terus yang bekerja. Anda dan saya juga perlu melangkah dengan iman. Bagaimana caranya kita bisa melangkah dengan iman kalau kita tidak pernah membaca firman Allah? Alkitab mencatat iman itu juga iman kita juga timbul ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita mengucapkan firman Allah, ketika kita sering merenungkan firman Allah, dan kemudian iman itu akan timbul saudara. Kadang kita berharap kenapa mujizat tidak terjadi, karena Tuhan menanti kapan imanmu bangkit, kapan engkau mempercayai ada kesepakatan dengan surga. Sehingga saya percaya pada saat ini ketika kita sedang menyembah Tuhan, ketika kita sedang mendengarkan firman Allah, ada di antara saudara mujizat sedang terjadi. Help is on the way. Ketika engkau bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, Tuhan sedang bekerja. Ketika kita sepakat melangkah dengan iman, percayai dia. Bagaimana caranya? Renungkan firman Allah, pegang setiap janji Allah sambil kita mengikuti perintahnya. Ada kadang kita hanya pegang, oh ya firman Allah berkata bahwa engkau akan diberkati, keluar masukmu, lumbung-lumbungmu akan melimpah. Tapi Anda tidak melupakan firman Allah yang berkata bahwa jika Anda dan saya mengikuti setiap ajaran firman Allah, dikatakan berhati-hati untuk melakukan, merenungkan firman Allah siang dan malam. Kadang kita suka klaim, kita pegang, tapi kita lupa part kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kenapa ada orang yang mujizat terjadi, orang yang biasa, orang sederhana, bahkan orang yang belum kenal Tuhan pun ketika dia percaya mujizat terjadi, karena dengan polos, dengan sangat sederhana, dengan sangat terbuka dan tidak pernah punya agenda atau pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran yang curiga, Tuhan sembuhkan atau tidak, Tuhan tolong atau tidak, Tuhan buka jalan atau tidak. Dia hanya sederhana, aku percaya Yesus bekerja, kuasamu dahsyat, mujizat terjadi, dan kemudian it's happen, mujizat terjadi. Setuju boleh katakan amin. Jadi yang terletak itu bukan seberapa lama Anda dan saya ikut Tuhan, bukan seberapa hebat bahkan kita, tapi seberapa kita percaya dan kita melangkah dengan iman. Jadi orang ini disuruh, bukan tidak ada malaikat yang menolong dia, tidak ada orang yang disuruh, oh kamu tolong dia dong supaya dia boleh berdiri. Enggak. Firman Allah berkata bahwa bangunlah, artinya dengan kata lain bangkit secara pribadi, ambil keputusan. 2023 mujizat, kebaikan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan tidak tiba-tiba datang saudara, kayak kita minta, oh ya minta, kita butuh uang, tiba-tiba dari surga datang. Ketika kita nggak ada makanan, tiba-tiba catering jatuh dari surga. Enggak saudara, kita perlu ada kesepakatan dengan surga. Yang setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata bahwa dia tidak suruh orang, kamu bantu dia. Enggak, pada case ini firman Allah berkata dia suruh bangun, bangkit. Kita perlu bangkit. Alkitab mencatat bahwa kalau kita bangkit, kenapa kita perlu bangkit dan mengambil keputusan? Karena kemuliaan Allah dikatakan bercahaya, bersinar atas setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang-kala kita menunggu orang untuk menguatkan kita, dan kita lupa bahwa tidak ada orang yang dapat menolong kita menjadi lebih rohani. Mereka hanya mendoakan, mereka hanya memberi semangat, tapi keputusan untuk Anda mendekat, untuk Anda mengambil keputusan imanmu bangkit atau melangkah dengan iman atau bangkit, itu keputusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Setuju boleh katakan amin. Sehingga ada orang berkata, oh ya karena kondisi saya seperti ini maka saya tidak punya iman, karena kondisi saya seperti ini makanya saya menyerah, karena keadaan ini sangat tidak mampu sehingga saya melepaskan pegangan. Betul ada badai, betul ada kesulitan, betul ada masalah-masalah yang tidak mampu kita handle, tapi siapa yang pegang tangan kita, siapa yang berjalan bersama dengan kita, siapa yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia berkata bahwa ketika engkau menyeberangi air tidak akan tenggelam, ketika engkau melewati api tidak terbakar. Saudara, ketika Daniel, ketika mujizat terjadi,
Bukan karena ketika mujizat itu terjadi, tapi karena dia berdoa, dan doanya itu ada konsistensi yang luar biasa. Jadi mujizat terjadi bukan ketika Daniel melihat bahwa ada pertolongan Tuhan, tetapi ketika di dalam doanya dia selalu mempercayai bahwa ada kuasa Allah yang membentengi dia bahkan di tengah bahaya. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu melangkah dengan iman tidak tiba-tiba, aduh tiba-tiba saya sudah melangkah dengan iman. No, itu perjalanan pertumbuhan iman day by day. Setuju? Boleh katakan amin. Ada orang yang langsung disembuhkan, ada lewat waktu. Kenapa? Supaya iman kita bertumbuh bukan hanya untuk mengalami mujizat kesembuhan secara fisik, ataupun dibukakan jalan, dikasih berkat, saudara, kita bisa tinggalkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan ingin izinkan kita masalah, kenapa dia tidak langsung jawab? Dia ingin kita bertumbuh, dia ingin kita mengalami dia ingin kita mencintai dia, bukan karena mujizatnya, tapi because of who you are. Karena engkau, you are my Lord, you are my best friend, engkau segalanya, makanya aku mencintai engkau. Saudara, Tuhan inginkan seperti itu. Yang setuju boleh katakan amin. Yang kedua dikatakan bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, jadi kita juga perlu untuk beres-beres sendiri. Saudara, setuju boleh katakan amin. Kita perlu juga, kalau mungkin di 2022, aduh kita ini mungkin banyak kecewa, banyak sakit hati, banyak hal yang lain. Kita mungkin banyak hidup dalam dosa yang tanpa sengaja tidak sengaja. Orang bisa jatuh dalam dosa, bisa. Orang yang sudah dipakai Tuhan bisa. Semua orang, kita tidak kebal dosa. Sebab itu kita perlu Tuhan. Sebab itu kita perlu untuk berdoa. Sebab itu kita perlu untuk merenungkan firman Allah. Karena itu yang akan menjadi kekuatan kita. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa kalau kamu habis mengalami mujizat, kamu habis berperang dan Tuhan buat mujizat, jangan sampai kita lengah, karena dikatakan kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap berdiri ketika mujizat kita terima. Setuju boleh katakan amin. Saudara bisa bayangkan orang yang maju ke medan perang tanpa ada pakai perlengkapan perang, artinya kita siap untuk diserang oleh iblis. Ada banyak orang Kristen, dia Kristen, mungkin Anda dan saya orang juga yang rajin, tapi mencintai Tuhan atau ikut Tuhan, tapi Anda lupa untuk merenungkan firman Allah, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berjaga-jaga. Sehingga kadang-kala kita sudah kuat dalam Tuhan tapi lupa, lengah. Efesus 6 ayat 12, berdirilah teguh, kenakan seluruh perlengkapan, supaya ketika Anda dan saya ditolong Tuhan mengalami mujizat, Anda tidak berhenti sampai di situ. Ada perlengkapan, ada perlindungan, kesembuhan terus terjadi. Dan bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan secara mentally, kesembuhan secara rohani. Itu yang lebih terutama yang Tuhan Yesus mau. Sebab itu Yesus berkata, dikatakan bangun, angkat tilammu, beres-beres hidup sendiri. Jangan coba untuk beresin hidup orang lain. Don't try untuk menolong orang, atau kadang-kadang kita ingin menolong orang dengan maksud yang baik, tapi kadang-kadang bisa berubah motif, saudara. Urusan sendiri aja kita nggak beres, saudara. Saya diajar Tuhan beberapa waktu ini, cukup beberapa tahun ini ketika pandemi, untuk don't try to coba untuk urus orang lain. Kalau kita tidak dalam kapasitas itu, kalau kita tidak dimintakan tolong, dan kita juga perlu untuk menjaga diri, ada batasannya. Saudara, kita perlu untuk membangun batasan-batasan mana yang saya perlu memang diizinkan Tuhan dalam kapasitas. Kalau Bapak Ibu pemimpin di kantor, Anda punya kapasitas tanggung jawab untuk menolong karyawan di bawah. Kalau Bapak Ibu gembala, Bapak Ibu pemimpin, saudara punya kapasitas, itu pun ada batasannya. Betul saudara, ada boundaries yang kita akan bangun. Kadang-kadang ada saudara melayani Tuhan tapi penuh dengan masalah. Kenapa? Semua masalah orang kita bawa pulang ke rumah, berantem di rumah, selesai. Maksud kita menolong orang, mujizat orang lain mengalaminya, tapi kita sendiri mengalami beban-beban yang tidak perlu, saudara. Dan itu salah satu cara taktik iblis untuk membuat Anda lelah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu dia katakan bangun, engkau bangun, bangkit dalam iman, berjalan, ambil keputusan sendiri, kemudian beres-beres, tilammu engkau bereskan. Dan dengan kata lain juga tilam, dia katakan angkat tilammu, artinya bahwa kehidupan yang lamamu itu jangan engkau bawa lagi. Karena pada zaman itu kalau dia tilam itu menolong dia untuk kemana-mana, dia bisa pergi, ditolong orang, dipapah, saudara. Sehingga Tuhan sedang berkata kepada dia, kalau engkau angkat tilammu, nggak usah pakai lagi kehidupan cara yang lama, pola yang lama, tapi berjalan bersama dengan aku. Dia katakan angkat tilammu dan berjalanlah. Artinya kamu mulai berjalan dalam satu journey, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ujung daripada mujizat itu adalah perubahan hidup. Yang setuju boleh katakan amin. Ada orang Bapak Ibu di tempat ini yang mengharapkan mujizat, dia sedang bekerja. Mungkin saat ini juga engkau sedang mengalami mujizat. Pintu-pintu yang selama ini tertutup terbuka, kehidupan rohanimu yang mati kemudian pada saat ini bisa
bisa bangkit. Yang setuju boleh katakan amin. Karena ujung daripada mujizat yaitu perubahan hidup. Ujung dan goal daripada mujizat perjumpaan dengan Tuhan. Goal daripada mujizat kita mengalami kasih Allah yang membuat kita tidak bisa tahan untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan memberi hidup, giving our life to Jesus. Setuju boleh katakan amin. Kalau ada di antara saudara berkata, oh ya kita banyak masalah, betul, semua orang ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu dipakai Tuhan untuk kita bisa melihat mujizat. Orang lumpuh ini 38 tahun dia mengalami masalah, tapi ketika dia melangkah dengan iman dan dia bereskan hidupnya, dia ambil keputusan untuk melangkah, berjalan. Tidak mudah orang yang lumpuh 38 tahun dan belajar untuk berjalan. Tidak dicatat ada yang bantu saudara. Dia melangkah dengan iman. Kadangkala tidak ada orang yang bantu kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadangkala Tuhan mau ajar kita di atas kaki Anda sendiri dengan pertolongan Tuhan, satu-satunya penolong. Dia sanggup menolong, dia sanggup buat mujizat, dia sanggup bekerja. Bahkan last minute ketika engkau tidak melihat ada jalan di depan. Ya setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Masih ada mujizat. Yang Alkitab mencatat saudara, kemudian orang ini mengalami kesembuhan. Ayat 13 mencatat bahwa orang ini sembuh, mengalami pemulihan, dan dia kemudian bisa berjalan. Dan kemudian Yesus, orang-orang ini kemudian Yesus menghilang. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, dan kemudian tidak ketemu lagi. Tapi kemudian ayat 14 ini poin yang sangat penting. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Jadi orang ini tadinya di pinggir dekat kolam Bethesda, tapi ketika dia sembuh ternyata dia ada dalam bait Allah. Berapa di antara saudara kadang-kadang mujizat sudah terjadi, kemudian mengalami sakit lagi, mengalami tekanan lagi, mengalami badai-badai yang tidak perlu. Karena kadang-kadang kita suka lupa, kita kejar mujizatnya. Kayak orang beli mobil BMW, hadiah payung. Saudara, kita kejar payungnya, lupa dengan mobilnya. Beli Kijang, saudara, mobil baru mungkin Avanza, tapi hadiahnya payung-payung yang kita kejar. Yesus berkata kepada orang ini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ada berapa di antara kita kadangkala yang kita dengar, ada orang ditolong Tuhan, ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan, jangan buat dosa, jangan buat dosa. Sekali ditolong, diampuni, berkali-kali, mungkin puluhan kali, tapi kadang ada batasnya. Tuhan kasih tidak ditolong Tuhan. Karena apa? Supaya kita belajar konsekuensi, supaya kita belajar kalau sudah ikut Tuhan, jangan kejar yang tidak perlu, kejar perkenanan, kejar kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan lebih buruk lagi. Nah saudara, ada ayat lagi yang kemudian berkata, kemudian orang ini keluar. Jadi ketika dia mengalami Tuhan, dia sembuh, dia ada dalam bait Allah. Dan yang terakhir dikatakan dia menceritakan, ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan kita. Alkitab mencatat dalam Wahyu dikatakan bahwa kesaksian kita itu yang mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan iblis. Karena ketika saudara mungkin misalnya baru dalam kesembuhan yang bertahap, tapi kita bilang saya sudah sembuh, iblis kalah saudara. Karena dia pikir bahwa dia tidak bisa melemahkan kita, dia tidak bisa mencuri iman kita. Karena kita sudah perkatakan, Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita ucapkan itu yang Tuhan lakukan, kalau itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bahkan ada ayat yang terakhir yang berkata seperti ini dalam Yohanes 5 ayatnya 17. Kemudian Yesus itu sampai dikejar-kejar oleh orang-orang saudara, karena mereka berusaha marah dan sebagainya. Kenapa berbuat mujizat di dalam ketika hari Sabat? Tapi apa yang Yesus bilang? Itu yang selalu saya ingat. Yohanes 5 ayat ke-17 dikatakan seperti ini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu yang saya selalu ingat, bahwa kalau hari ini mujizat belum terjadi, masih ada esok hari. Setuju boleh katakan amin. Kalau 2023, 22 belum terjadi mujizat, don't give up, don't lose your hope. Jangan lepaskan pegangan saudara. Kadang-kadang saudara, kalau mujizat terjadi besok, hari ini banyak kali orang menyerah satu hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya. Saudara, kadang-kala ketika hari pertama belum terjadi mujizat, hari kedua belum terjadi mujizat, kadang-kadang besoknya beda dikit
Tuhan sudah membuat mujizat, tapi kita sudah menyerah lebih dahulu. Sebab itu yang saya selalu ingat, bahwa jangan menyerah bahkan sampai di detik terakhir, karena Dia bisa dalam sekejap Dia buat mujizat. Setuju? Boleh katakan amin. Kalau Anda pernah dengar kisah daripada Hizkia, Alkitab mencatat dalam Raja-Raja, ketika Hizkia ini sudah dikatakan divonis, engkau tidak bisa sembuh lagi, kamu sakit, akan mati. Alkitab mencatat ketika seorang nabinya itu keluar, masih di tengah di rumah, kalau di rumah itu masih di ruang tamu, living room. Dari kamar dia keluar masih di living room. Kemudian Tuhan bicara kepada nabi itu, balik lagi bilang, I will heal you. Kenapa? Kenapa Tuhan berubah dalam sekejap? Mungkin hanya beberapa menit dia baru keluar kamar, saudara, enggak sampai 5 menit. Karena firman Allah berkata bahwa aku telah mendengar doamu, kesungguhan doamu dan air matamu. Jadi saudara, kalau mujizat belum terjadi, mungkin Tuhan ingin kita bersungguh-sungguh lebih lagi. Setuju? Boleh katakan amin. Bersungguh-sungguh itu berbicara konsistensi. Bersungguh-sungguh itu, kalau saudara ingat firman Allah berkata ketika Elia berdoa, saudara, dia katakan dalam Yakobus, dan kemudian dia katakan Tuhan menjawab doanya. Ada kata-kata yang dikatakan bahwa Elia itu berdoa dengan bersungguh-sungguh. Saudara, bersungguh-sungguh itu tiba-tiba ya elah nggak dijawab doa, oh ya udahlah, kecewa. Bisa sekali seperti itu, 2 kali seperti itu. Tapi saudara, kalau kita terus, dalam firman Allah berkata seperti ini dalam 1 Raja-Raja 17, saudara, berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Saudara, dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Elia itu bersungguh-sungguh. Dalam Yakobus dikatakan bahwa ketika waktunya kekeringan, justru dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, dia berdoa dengan kesungguhan hati. Dia tidak hanya berkata bahwa Alkitab tidak berkata bahwa Elia berdoa biasa, enggak, dikatakan bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian terjadi lawatan, terjadi mujizat, terjadi lawatan Allah yang dahsyat, bukan hanya pada dirinya atau orang, tapi satu kota, satu daerah itu terjadi lawatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, tidak perlu orang-orang banyak, tidak perlu orang-orang hebat. Kadang hanya orang yang sederhana, yang biasa bisa merubahkan keadaan, merubah satu keluarga, merubah satu kota, merubah satu tempat di mana kita berada. Yang setuju boleh katakan amin. Dan setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan ketika kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mujizat masih terjadi karena Bapa kita masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. Kalau Bapak Ibu tanya, ada banyak kesaksian, banyak sekali sampai hari ini. Amazing, Tuhan kita itu bekerja di apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau Dia bekerja, kita sudah bisa tahu caranya, polanya. Itu mah bukan mujizat. Tidak perlu kita mengandalkan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tapi kadang Tuhan tutup jalan, kadang Tuhan buat kita tidak bisa melihat apa-apa. Kadang keadaan semakin buruk, keadaan itu semakin worse, bahkan semakin bertolak belakang, bahkan membuat kita bisa sangat down, kecewa, drop. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh again and again, Bapak, Ibu, Saudara, mujizat masih bisa terjadi. Dia bisa buat pembalikan keadaan. Dan banyak sekali kesaksian yang kami dengar, bahkan yang kami alami, bahwa Yesus itu luar biasa. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada satu lagu yang saya tulis ketika Tuhan menyembuhkan suami saya dari COVID, bahwa masih ada mujizat. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Berapa di antara saudara percaya
bahwa help is on the way. Mujizat sedang di tengah jalan, dalam perjalanan. Boleh angkat tangan kita dimanapun Anda berada. Alkitab mencatat dia tidak minta yang lain. Dia cuma bilang, maukah engkau sembuh? Dan kalau kita bilang mau, dia bilang kepada kita seperti firman Allah, dia katakan bahwa bangkit, bangun. Kita perlu sadar bahwa kita perlu mengambil keputusan. Tidak ada orang yang dapat mewakili Anda dan saya untuk menggenapi rencana Allah. Tidak ada orang yang dapat menolong kita, sama seperti ketika Anda mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat, firman Allah berkata, dikatakan, angkat tilammu, lupakan hidup yang lama, berjalan, jangan stay di situ. Bahkan dia katakan, bereskan hidupmu, itu tanggung jawab kita. Firman Allah berkata bahwa hidup, hati, seluruh kondisi kita, karakter, itu tanggung jawab kita. Dan perlu kita berjalan bersama dengan Tuhan supaya kita boleh melihat mujizat. Tidak hanya sampai orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tapi hidup yang diubahkan, hidup yang menjadi seperti yang Tuhan mau. To be like Jesus. Itu yang firman Allah berkata, goal orang percaya bukan seberapa hebat, bukan seberapa kaya, bukan seberapa banyak berkat, bukan seberapa banyak mujizat, tapi adakah kita ingin mengalami hidup yang diubahkan. Dikatakan, angkat tilammu, beresin hidup kita. Dan firman Allah berkata, melangkah dengan iman. Dia mulai berjalan, tidak ada harapan. Dia mulai berjalan, tidak ada jalan. Dia mulai berjalan, mungkin banyak orang mungkin melihat dengan, oh ini mah gak mungkin. Tapi Alkitab mencatat kemudian dia mengalami kesembuhan. Dan pesan Yesus yang terutama, dia katakan, kalau kamu sembuh, kamu cintai Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya dengan kata lain, jadikan Yesus segala-galanya. Bukan mujizat yang dikejar, tapi pribadi pembuat mujizat itu yang kita kejar. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat, orang lumpuh ini keliling cerita siapa yang menyembuhkan dia. Mujizat akan terjadi, tidak pernah habis. Kalau Anda dan saya, Tuhan tahu, akan cerita kepada banyak orang, who is Jesus? Siapa Yesus yang menolong kita? Setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya pada saat ini juga mujizat sedang terjadi. Lawatan Allah sedang terjadi. Ada pintu-pintu yang tidak mungkin, open doors right now in Jesus mighty name. Kesembuhan, pemulihan, kelepasan dari setiap tekanan, dari setiap kehidupan dosa, dari setiap kehidupan abu-abu, dari setiap kepahitan, kekecewaan, dari setiap kehidupan yang lama, tilam-tilam kami yang lama. Kami bangkit, kami berjalan bersama dengan Tuhan. I pray Lord that your power, your words, your power Lord, you are worthy Lord, your power moves upon this place. Dimanapun setiap kami berada, di rumah, di kantor, di apartemen, di jalan, dimanapun kami sedang menyaksikan, Engkau layak ditinggikan. You are worthy to be praised Lord. Namamu yang disanjung. Ketika mujizat terjadi, kami tahu itu salah satu cara Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Mu, bahwa Engkau beritahu kami bahwa Engkau masih bekerja, membuat kami tidak hilang pengharapan. Kami percaya saat ini juga lawatan Allah terjadi. Demi nama Yesus yang ajaib, kami bangkit karena kami melihat mujizat kemuliaan Allah sedang bekerja, sedang terjadi. Dan kami melihat kuasa-Mu dahsyat. Demi nama Yesus yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sedang sembuhkan, yang lemah Tuhan sedang kuatkan, yang mengalami masalah, mujizat sedang terjadi. Bahkan hati hidup kami kembali kepada Tuhan. Demi nama Yesus. Semua yang sepakat dan percaya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. To God be the glory. Thank you so much.